Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Maaf. Selamat sore. Hari ini Jumat 13 Agustus 2021, kembali kita ada di dalam ibadah doa, perenungan dan pembelajaran firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, kembali lagi mengikuti secara online di rumah masing-masing. Oleh karena situasi yang masih belum memungkinkan, nah untuk itu mari Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, persiapkan diri untuk bersama-sama kita bersekutu lagi di dalam perenungan dan pembelajaran. Bapak, Ibu mengikutinya di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi sore hari ini Jumat 13 Agustus 2021, kami semua jemaat Tuhan bersekutu di dalam doa kami, persekutuan untuk perenungan dan pembelajaran akan firman-Mu. Engkau memberkatinya dari awal sampai akhir. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan kembali menunjukkan apa yang Tuhan mau dalam seluruh perjalanan hidup beriman kami kepada Tuhan. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu perenungan pembelajaran kami melalui online pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan singkirkan jauh-jauh untuk kami boleh terpusat melihat kembali kepada kebesaran kuasa Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, perenungan dan pembelajaran sore hari ini saya ambil ayat di dalam firman Tuhan, kitab Nabi Yeremia. Kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-29, ayat yang ke-12 dan 13. Ayat-ayat yang mungkin sudah sangat lazim. Begitu banyak kali Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan mendengarnya, membacanya. Tetapi kembali lagi pada sore hari ini, kita akan melihat satu jaminan Tuhan. Kembali, salah satu daripada jaminan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita semua. Di dalam Yeremia 29, 12 dan 13. Perhatikan baik-baik. Bapak, Ibu dapat membuka Alkitab dan membacanya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kembali lagi melalui perenungan dan pembelajaran dari ayat firman Tuhan ini, kita melihat, menunjukkan ya dengan jelas bahwa Tuhan adalah jawaban yang tepat. Saya ulangi, dari ayat ini kita lihat satu perenungan dan pembelajaran, pemahaman, pengertiannya bahwa Tuhan adalah jawaban yang tepat bagi setiap masalah dan persoalan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita melihat, saudara-saudara, bahwa tidak ada pribadi lain, ya, menunjukkan, ya, tidak ada pribadi lain yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik dan jawaban yang tepat dari setiap kesulitan, kesukaran yang kita hadapi selain Dia yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan.
Ya, begitu luar biasa jaminan Tuhan bagi kita. Kembali lagi melalui ayat ini, ya, Tuhan adalah jawaban yang tepat dari setiap masalah persoalan hidup ini, dan menunjukkan dengan pasti, dengan begitu jelas, tidak ada pribadi lain, siapapun, yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik dan jawaban yang tepat dari setiap kesulitan, kesukaran yang kita hadapi selain hanya Tuhan Yesus sendiri. Tetapi bagaimanakah untuk kita dapat mengalami jalan keluar yang terbaik, kita dapat mengalami jawaban yang tepat dari semua masalah, persoalan, kesulitan, kesusahan, kesukaran? Ya, bagaimana? Dengan cara yang bagaimana? Perhatikan kalimat yang pertama dari ayat yang ke-12. Berkata, dan kalimat pertama dalam ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa. Saya tekankan ini, kalimat ini. Apabila kamu datang, ya, berseru untuk berdoa kepadaku, maka dikatakan, saudara-saudara, aku akan mendengarkan kamu. Tuhan bukan cuma mendengar, tapi jelas kalimat ini juga mempunyai maksud dia menjawab. Dia memberikan jalan keluar. Ya, saudara-saudara, untuk kita dapat mengalami apabila kita datang berseru dan berdoa. Tuhan satu-satunya jawaban, jalan keluar yang terbaik. Tetapi untuk bisa kita dapat mengalami, satu-satunya juga adalah bagaimana kita berdoa. Puji Tuhan. Ya, bagaimana kita berdoa. Nah, sekarang jadi permasalahannya, doa yang bagaimana? Ya, doa yang bagaimana? Kalau berbicara doa, saudara, ada banyak hal yang bisa dikatakan. Ya, apa berdoa itu? Ya. Nah, dalam hal ini berdoa yang bagaimana? Ya, saudara-saudara, untuk kita bisa mengalami itu. Sudah sering saya katakan, saudara-saudara, ya, secara umum, secara garis besar, secara umum, ya, ada dua hal mengenai doa itu. Ya, secara garis umum, secara garis besar ada dua hal. Yaitu pertama, doa rutin. Ya, doa rutin. Kita tahu semua adalah merupakan doa permohonan. Doa rutin itu doa permohonan. Ya, misalnya doa untuk kita makan, doa untuk kita tidur, kita bangun tidur, doa untuk kita bepergian, doa untuk kita beraktivitas, doa untuk kita berdagang, berbisnis, doa untuk studi kita, doa untuk rumah tangga kita, dan masih banyak sekali, ya, doa-doa dalam permohonan permintaan kita kepada Tuhan. Ini doa rutin, ya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang saya katakan adalah kehidupan doa. Nah, kalau doa rutin itu udah jelas, ya, sudah jelas, itu sudah sering kali, tiap saat, tiap waktu kita lakukan. Tapi doa yang kedua, saudara-saudara, adalah kehidupan doa. Nah, bagaimana kehidupan doa kita? Adalah merupakan doa khusus kita secara pribadi kita dengan Tuhan. Ya, kehidupan doa itu doa khusus kita secara pribadi. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kontak kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, adalah doa yang lahir dari kerinduan hati yang paling dalam untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk kita bisa menyampaikan kepada Tuhan. Ya, doa dari kerinduan hati yang paling dalam untuk kita bisa bertemu, kita bisa menyampaikan kepada Tuhan secara pribadi, saudara. Dan kehidupan doa ini adalah doa di mana kita mengambil waktu tersendiri, ya. Waktu tersendiri. Kalau doa rutin itu biasanya
ya kapan saja, ya misalnya mau berpergian, begitu mau keluar rumah berangkat, Bapak Sorga terima kasih, tolong saya mau berpergian, jaga lidah. Mau makan juga, begitu menghadapi makanan, Bapak Sorga terima kasih untuk berkat ini, kuduskan firman-Mu, berikan amin. Jadi kapan saja, di mana saja, dan bisa dalam mau keadaan yang bagaimana. Tapi kehidupan doa ini, saudara-saudara, adalah waktu yang kita ambil secara khusus untuk kita bisa kontak dengan Tuhan, ya, dari kerinduan hati yang paling dalam. Nah, kehidupan doa ini digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Ya, kehidupan doa ini digambarkan pemazmur Mazmur 42 ayat 2 dan 3 adalah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya, kita tahu hewan yang bernama rusa ini, ya, paling kebutuhan yang paling utama adalah air, saudara. Ya, jadi bagaimana dia merindukan seperti rusa yang selalu merindukan sungai yang berair. Nah, begitulah kehidupan doa kita. Ya, ada kerinduan yang paling dalam dari hati yang tulus, ya, kepada Tuhan. Nah, kembali kepada ayat pokok yang merupakan salah satu dari jaminan Allah, ya, bahwa tidak ada pribadi lain yang dapat memberikan jalan keluar yang terbaik dan tepat dari setiap masalah persoalan selain Dia adalah Yesus. Karena memang Dialah satu-satunya jawaban itu. Kembali kepada ayat ini, saudara, maka kalau kita perhatikan, ayat pokok ini sebenarnya terarah kepada doa yang kedua, yaitu kehidupan doa kita. Ya. Bukan berarti doa rutin itu tidak didengar, tidak dijawab oleh Tuhan. Doa rutin pun dijawab oleh Tuhan. Tapi juga dalam posisi yang bagaimana? Ya, doa rutin dalam posisi yang bagaimana? Saudara-saudara. Nah, yang lebih terarah lagi adalah kehidupan doa kita. Ya. Bagaimana kontak hubungan kita dengan Tuhan? Keintiman, saya boleh pakai bahasa keintiman kita dengan Tuhan di dalam kehidupan doa itu. Adakah seperti rusa yang merindukan air? Ya. Gambaran daripada pemazmur, adakah seperti rusa yang merindukan air? Ya. Saudara-saudara, bagaimana untuk kita bisa mengalami dalam doa kita, apakah doa rutin atau yang lebih terarah adalah kehidupan doa? Ya. Apakah kita sudah hidup di dalam jalurnya Tuhan? Ini yang terutama. Hidup di dalam jalurnya Tuhan. Kalau kita hidup di dalam jalurnya Tuhan, pasti doa kita diperhatikan. Ya, ayat yang sudah sangat lazim sering disampaikan, saudara baca, Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar, ya, yang memiliki kehidupan doa sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Siapakah yang dimaksud dengan orang benar? Bukan sudah benar sendiri, bukan sudah suci sendiri. Doa orang benar adalah doa dari mereka yang berada pada jalurnya Tuhan. Doa dari orang benar adalah doa dari mereka yang memiliki kehidupan doa itu. Ya, saudara-saudara, doa secara pribadi, hubungan yang begitu erat dengan Tuhan di dalam doa pribadinya dari satu kerendahan hati yang paling dalam. Ini doa orang benar. Sangat besar kuasanya, sangat besar khasiatnya. Puji Tuhan. Saudara, mengapa seringkali doa itu tidak terjawab? Sudah sekian lama berdoa, tapi kok tidak terjawab? Ya, saya butuh ini, saya perlu ini, masalah persoalan saya tidak barbar, tidak berhenti, ya. Kok belum saja? Ya, kenapa? Ya, mari kita koreksi diri ini. Sudah sejauh mana doa kita itu? Apakah kita berada di dalam jalurnya Tuhan? Ya, baik doa rutin maupun kehidupan doa yang lebih terarah, yang lebih fokus adalah kehidupan doa. Apakah kita sudah berada di dalam jalurnya Tuhan? Tetapi mengapa? Ya, saudara-saudara,
Mengapa seringkali belum terjawab? Ada dua hal, saudara-saudara, yang menunjukkan kenapa doa itu seringkali masih belum terjawab. Kenapa doa itu masih saja ada penghalangnya. Ya, saudara-saudara. Nah, di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, ya, doa kita terhalang, ya, penghalang dari doa kita sehingga tidak dijawab, tidak ada jalan keluar. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan karena ada kejahatan, karena ada dosa, karena ada pelanggaran dari kita sendiri. Ya, sehingga dikatakan kita menjadi terpisah jauh dengan Tuhan. Ya, karena ada kejahatan, ada dosa, ada pelanggaran kita. Ya, lah kalau berbicara soal pelanggaran itu saudara sendiri, kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita secara pribadi sehingga menjadi terpisah dan kita tidak mengalami menerima jawaban daripada doa itu. Ini yang pertama. Dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dan yang kedua, saudara-saudara, di dalam Yakobus, ya, di dalam suratan Yakobus, pasalnya yang keempat, saudara-saudara, ayatnya yang ketiga, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kamu berdoa tapi tidak terima apa-apa karena kamu salah berdoa. Apanya yang salah? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya. Yang pertama tadi karena ada kejahatan, ada dosa, ada pelanggaran. Yang kedua adalah karena kita berdoa dengan hawa nafsu. Kita menginginkan menghabiskannya dengan hawa nafsu, ya, saudara-saudara, dengan keinginan kita sendiri, maunya dewe, bukan maunya Tuhan, bukan di dalam kehendak daripada Tuhan. Ini yang menjadi penghalang, ini yang menjadi penghambat, sehingga kita tidak mengalami apa yang dikatakan Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Ya, saudara-saudara, kita berdoa, tetapi ada penghalang, ada pelanggaran kita sendiri. Ya, kita berdoa, tetapi menurut hawa nafsu, salah berdoa. Ya, bukan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita dengan pembelajaran ini. Ya, dalam kehidupan doa ini, perhatikan, dikatakan juga tadi, jikalau kamu mencari aku, mencari wajah Tuhan. Ya, mencari wajah Tuhan. Di dalam doa pun kita harus dapat mencari wajah Tuhan. Ya, saudara-saudara, wajah Tuhan, yaitu berarti merindukan hadirat Tuhan. Kita harus dapat mengalami hadirat Tuhan di dalam doa. Bukan cuma waktu kita datang ibadah, kita nyanyi puji-pujian dengan sungguh-sungguh, lalu kita alami hadirat Tuhan. Doa kita bagaimana? Ya, ada kalanya kita berdoa, ya sepi-sepi aja. Ya, bukan berarti kita harus rame, harus tidak, tetapi bagaimana hadirat Tuhan itu, bagaimana roh Tuhan itu bekerja. Ya, bagaimana kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ini, ya, mencari wajah Tuhan. Tadi ada dalam Yeremia tadi pasal yang ke 29:12, jikalau kamu mencari aku, mencari wajah Tuhan, ya, berarti kita merindukan hadirat Tuhan dalam hidup ini. Dan ketika hadirat Tuhan melawat kita, maka sesuatu pasti terjadi. Ya, sesuatu pasti terjadi. Ya, jika roh Tuhan ada, hadirat Tuhan ada, sesuatu terjadi. Apa sesuatu terjadi? Kita alami pemulihan, kita alami kesembuhan, kita alami pertolongan, kita alami berkat, kita alami sukacita, kita alami ketenangan dalam hidup ini, kita alami aman, damai, sejahtera. Yang kita perlukan, butuhkan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Haleluya. Ya, jadi saudara-saudara, bagaimanakah doa kita kepada Tuhan hari-hari ini? Ya, apakah sudah berada di dalam jalurnya Tuhan? Belakangan saya seringkali katakan, bagaimana kita berada di dalam jalur Tuhan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ya, saudara-saudara,
sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan dengan yang kita inginkan. Kalau toh masih belum terima, belum mengalami, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Tetap bersyukur. Ini yang terutama. Ya, tetap dengan tekun, tetap dengan sabar. Tunggu ada waktunya Tuhan buat saudara dan saya. Ya, apalagi hari-hari ini. Ya, sekian lama, sekian panjang sudah masalah persoalan hari-hari ini. Kita sudah berdoa, tapi kok begini? Ya, mana jawaban Tuhan? Ada maksud Tuhan. Ya, yang penting kita tidak lari dari situ. Yang penting kita tidak lari dari hadirat Tuhan. Ya, yang penting ada kesungguhan hati kita, tidak ada pelanggaran. Ya, tidak salah berdoa, tidak dengan hawa nafsu, tapi di dalam kehendak daripada Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam saya tutup satu ayat dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ya. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat dalam 1 Yohanes maaf, 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta. Nah, kita minta melalui doa. Apakah doa rutin, apakah dalam kehidupan doa, yang penting di dalam jalur Tuhan. Apa saja yang kamu minta. Saya ulangi, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Kita memperoleh. Ya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Menurut segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini. Ya. Kita meminta kepada Tuhan. Dan kita memperoleh. Kita menerima jawaban. Kita menerima jalan keluar. Apa yang kita perlukan Tuhan beri. Ya, saudara-saudara, karena kita menuruti segala perintahnya, menuruti perintah Tuhan. Ya, taat, patuh, setia, dan melakukan, berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, melakukan, berbuat sesuai dengan yang Tuhan mau. Bukan dengan kemauan kita sendiri, bukan dengan hawa nafsu. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong dengan pembelajaran kita pada sore hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati. Terus tetap dalam doa. Jangan berhenti. Sekalipun keadaan situasi sepertinya membuat mungkin kita ya sudahlah. Ya seperti down, putus asa. Ya saudara-saudara. Tapi mari tetap memiliki semangat dalam doa. Ada semangat doa. Ya, kehidupan doa itu menunjukkan kepada semangat doa. Nih, semangat doa. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan pembelajaran firman-Mu sore hari ini. Allah memberkati, Allah memeteraikan dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tetap berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami yakin dengan sesungguh-sungguhnya, jauhkan dari segala gangguan-gangguan. Tolong kami supaya setiap doa permohonan kami berkenan kepada Tuhan. Dan kami alami jaminan Tuhan bahwa pasti ada jawaban yang tepat. Pasti ada jalan keluar yang terbaik. Haleluya. Jikalau kami ada di dalam doa yang sesungguhnya, berada di dalam jalurnya Tuhan. Hamba-Mu berdoa lagi, berkati seluruh jemaat Tuhan. Hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mata pencaharian hari-hari ini dalam keadaan yang sulit sukar. Tapi berkat Allah tidak pernah berhenti. Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Haleluya. Apapun saja usaha pekerjaan mata pencaharian, Allah memberkati. Anak-anak dalam studi sekolah, sekalipun dengan cara online hari-hari ini, Tuhan kiranya tolong dalam tahun ajaran baru ini. Berkati. Apa yang jemaat-Mu perlukan dan butuhkan, Allah sediakan dan cukupkan setiap hari di dalam nama Yesus. Haleluya.
Setiap masalah persoalan mereka hadapi dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, menghadapi masalah persoalan terima kemenangan, dan yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kembali lagi dalam doa kami dengan tiada henti-hentinya buat beberapa saudara-saudara jemaat Tuhan. Ibu Lucy kakinya terus pulihkan dengan total. Bapak Supriyanto, Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Bapak Sigit juga Tuhan tolong terus pulihkan kondisi fisiknya. Sudah sembuh dari penyakit, dari sakit kemarin, tapi mari Tuhan tolong terus pulihkan. Ibu Lia, Tuhan pulihkan kesehatannya total dalam nama Yesus. Ibu Lili yang juga banyak kali terhambat kesehatannya, terganggu dalam nama Yesus. Anak beradik juga Tuhan tolong terus dalam doa kami. Dan yang lain-lainnya Tuhan nyatakan. Ibu Misium dalam nama Yesus. Masalah persoalan Tuhan sudah angkat dan berikan kemenangan, dan semua yang lain-lainnya. Dalam nama Yesus tidak ada yang terlewatkan dari perhatian dan jaminan Tuhan, kepedulian Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, kembali lagi dalam setiap apa yang mereka beri dan buat, dari korban persembahan, korban tatangan, korban ucapan syukur. Berkati sebagaimana firman-Mu, perpuluhan hak milik Tuhan yang mereka bawa, kembalikan sebagaimana ajaran firman-Mu. Tingkap-tingkap sorga Tuhan buka, curahkan dengan limpahnya kepada jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mereka bawa itu karena kecintaan kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, tolong kami semua hari-hari yang akan kami jalani. Memberkati besok minggu kami masih akan ibadah secara online. Karena keadaan dan situasi, kiranya Tuhan memberkati. Ada perhatian dari jemaat Tuhan mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, haleluya. Hamba tutup ibadah doa, perenungan, dan pembelajaran firman-Mu pada sore hari ini. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi dan seterusnya, sampai nanti Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua kita berkata di rumah masing-masing, amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.